Jumpa lagi di delegasi media, duduk bareng delegasi. Persoalan kali ini kita membahas persoalan Kaisar, seorang anak SD di Northern Green School yang dikeluarkan pihak sekolah, namun sampai saat ini dia tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena memang pengeluaran dari pihak sekolah ini terbilang tidak bertanggung jawab, karena memang tidak bisa menempatkan, sekolah tidak bisa menempatkan ke sekolah yang lain. Begitu juga orang tuanya telah bersusah payah menempatkan Kaisar atau melanjutkan pendidikan Kaisar untuk ke sekolah yang lain juga terkendala. Dan di sini kita hadirkan langsung Ibunda Kaisar dan Paman Kaisar untuk bagaimana kejelasannya. Mari kita sama-sama kita lihat keterangan dari Ibunda Kaisar. Selamat sore, Kak. Sore. Ini kan, Kak, persoalan Kaisar ini kan belum juga tuntas. Iya. Jadi sejauh ini kan pasti Kakak punya upaya-upaya untuk melanjutkan sekolahnya. Ini apa kendalanya, Kak? Apakah ini ditolak pihak sekolah atau gimana? Silakan. Ya, baik, terima kasih Bang. Untuk Kaisar ini kita dari bulan November sudah mengusahakan Kaisar untuk bisa melanjutkan kembali sekolahnya di sekolah yang baru. Nah, tapi karena November 2019. November 2019. Nah, tapi pada saat itu memang masih mengikuti ujian semester yang dipanggil lagi oleh sekolah, maka kita ikuti ujian panggilan yang ketiga dan itu didampingi oleh Ibu Tani Sidaputar dari Babin Kamtibmas Jalan Darat. Nah, setelah itu di bulan Desember ke bulan Januari kita berusaha untuk mencari sekolah, dimana dia kan itu di posisi semester genap di kelas 2 SD, namun ada 5 sekolah yang ada di Medan yang kita coba untuk mendaftar si Kaisar, dan Kaisarnya sendiri juga ya berharap bisa masuk ke sekolah yang menggunakan bahasa Inggris tentunya dalam pengantar pelajaran di sekolah, namun nggak bisa diterima. Dan kita memaklumi sekolah tidak bisa menerima karena tidak ada kejelasan si Kaisar ini dipindahkan dari sekolah, alasan yang jelas itu seperti apa, dan juga administrasi, kelengkapan administrasi pindah juga tidak dilengkapi oleh sekolah. Berarti ada 5 sekolah, ya? Iya, 5 Di antara sekolah. 5 sekolah di mana aja yang nggak menerima? Noble School, Raymond School, Santo Nicholas School, Santo Yosef Jalan Pemuda, Jadi ini kan Kakak sudah mengeluarkan uang terbilang lumayan karena sekolah favorit kan. Jadi saat ini juga Kaisar tidak mendapatkan. Ini apa ini harapan Kakak kepada Northern Green School? Apakah harus bertanggung jawab nih Northern Green School? Iya, jadi Bang, ini kan mereka juga sudah suruh ujian untuk semester ganjil. Mereka suruh ujian dan panggilan ketiga sudah kita lakukan si Kaisarnya ujian. Namun itu per 31 Januari 2020 ketika kita mau kembali lagi ke Premuan mendaftarkan si Kaisarnya, sebelum ke Premuan kita ke sekolah itu kita menjumpai Ibu Moniju di sana, Bang Indra yang berhadapan karena sekolah melarang saya untuk masuk ke sekolah mereka, ke kantor mereka. Jadi Moniju menyarankan saya untuk memaksa saya untuk membuat surat permohonan pindah sekolah. Kalau saya tidak membuat surat permohonan pindah sekolah, maka nilai semester ganjil si Kaisar tetap ditahan mereka, dan dapodik juga tidak mereka keluarkan. Bahkan untuk administrasi, kelengkapan administrasi untuk pindah ke sekolah yang mau dituju, yang diinginkan si anak, tidak mereka selesaikan. Nah, berarti duluan mereka memberhentikan si Kaisar, baru Kakak diminta buat permohonan untuk memindahkan Kaisar. Iya, benar. Berarti ini kan tidak
sesuai dengan keinginan kakak? Tidak, karena saya menempatkan si Kaisar ini di Northern Green School itu sampai di harapan kita sampai dia selesai di SD. Iya. Dan untuk permasalahan biaya dari awal Kaisar masuk sampai 14 bulan November 2019 itu tidak ada kendala biaya dan tidak ada kendala apapun untuk si Kaisar, malah Kaisarnya yang menjadi korban kelalaian guru di dalam menjaga murid yang dititipkan orang tua di sekolah tersebut. Kalau seperti inilah keadaan Kaisar tidak bisa melanjutkan sekolah, kakak perlu nggak supaya ini pihak sekolah harus bertanggung jawab nih untuk keadaan Kaisar yang saat ini? Apa keinginan kakak, harapan kakak terhadap sekolah? Apakah memang harus ganti rugi atau memang harus diselesaikan oleh pihak sekolah supaya pindah, atau memang gimana harapan kakak? Harus bertanggung jawab karena telah dirugikan secara materi, dirugikan secara psikologis, ya. Ini apa harapan kakak terhadap ini? Iya, baik Bang, dari kejadian ini kan kita kan selalu mengusahakan penyelesaian, baik itu sudah kemana-mana kita melakukan usaha untuk menyelesaikan masalah ini kan Bang. Tapi sampai saat ini belum ada yang bisa bertindak tegas kepada sekolah. Ujung-ujungnya malah saya sebagai orang tua harus dipaksa untuk membuat surat permohonan pindah sekolah tadi. Nah, harapan saya ini sebenarnya di sini sudah banyak kerugian, khususnya tekanan mental, psikologis, kejiwaan. Jangankan anak saya sendiri aja sebagai mamanya itu kadang merasa malu dengan permasalahan ini, gitu Pak. Berarti ini kan sudah ke ranah Polda. Ini kakak harapannya apakah ini diselesaikan lewat hukum atau gimana? Hukum harus menegakkan keadilan untuk si Kaisar ini. Iya Bang, karena kita udah coba mediasi ke anggota dewan, ke kepala kantor dinas pendidikan, ke Menkumham, ke ombudsman, ke PPA, itu tidak ada penyelesaian. Malah intinya mereka tetap memaksa saya membuat surat permohonan pindah sekolah, dan itu nggak logika saya pikirkan, karena bukan saya yang meminta anak saya untuk dikeluarkan dari sekolah itu, tapi sekolah yang mengeluarkan, yang dikaitkan dengan permasalahan pemukulan di tanggal 22 Maret 2019 yang anak saya menjadi korban di situ. Jadi harapan polisi harus mengusut kasus ini dan Green School harus bertanggung jawab. Iya Pak, jadi di sini juga kan saya ada biaya yang sudah saya keluarkan selama si Kaisar ini sekolah, dan ada biaya di bulan November yang sudah saya bayar. Begitu juga dengan ada biaya yang sudah untuk 1 tahun dia sudah saya bayarkan, tapi tidak bisa dinikmati oleh anak saya. Nah, jadi begitu juga dengan yang 1 tahun ini anak saya tidak bisa statusnya jelas di mana dia bersekolah. Dan itu ada 3 bulan dia memang tidak bisa bersekolah, dari bulan November, Desember sampai Januari. Di bulan Februari lah dia si Kaisar ini baru, dan kita mengucap syukur, terima kasih sama sekolah SD Budi Murni 1. Di sana kita diterima tanpa ada kelengkapan administrasi. Benar, dan dia belajar menumpang di sekolah Budi Murni 1. Harapan saya ya kepada para penegak hukum, pasti bisa merasakan bagaimana diperlakukan seperti ini seorang anak yang masih SD, yang sebenarnya apa yang bisa dia perbuat sebenarnya kelas 3 SD, apalagi pengakuan sekolah anak saya ini baik sebenarnya. Nah, dan melihat juga kita yang sering bolak-balik Polda sampai rumah, Polda juga melakukan panggilan. Nah, sampai setahun ini sudah kita ikuti pemanggilan dan sudah kita ikuti tertib prosedur dari Polda, dan sampai terakhir kita digelar perkara. Saya benar-benar nggak paham gelar perkara itu seperti apa. Hanya saya dikasih penjelasan tidak sampai 5 menit dalam menjelaskan perkara itu. Lalu di situ juga pihak sekolah malah mengaburkan permasalahan dengan memfitnah saya di dalam gelar perkara itu. Jadi saya mohon di sini
Saya juga kan dengan membahas terus permasalahan ini kan, begitu juga dengan si Kaisar mendengar selalu permasalahan ini. Saya takut terganggu mentalnya dan kejiwaannya. Polisi harus segera menuntaskan persoalan. Iya, dan artinya kan dia kan masih anak-anak, Bang. Jadi dia kan akan berpikir, kenapa api yang harus dikeluarkan dari sekolah itu seperti itu. Dan itu pernah terucapkan dia ke saya. Lalu saya coba memberikan pemahaman agar memulihkan kembali psikologis dia dan dipahamkan ke dia itu bahwasanya dia itu tidak ada kesalahan sebenarnya di sana. Dan saat ini kita sampai saat ini nggak tahu kebenaran dari sekolah tersebut terhadap permasalahan ini, gitu Bang. Dan kita harapkan begitu juga dengan saya yang sudah menghubungi Pak Aris Merdeka Sirait dari Komnas Anak. Sambutan beliau sangat baik ke kita dan saya berharap dari orang tua Kaisar kepada Pak Aris Merdeka Sirait dan Komnas Anak, mohon kita dibantu supaya anak kita ini dapat memiliki status yang jelas di dalam pendidikannya, karena negara juga sangat menjamin untuk pendidikan anak. Iya, dan agar si Kaisarnya ini juga pulih akibat dari permasalahan ini. Begitu juga dengan saya yang saya juga malu dengan tetangga, dengan keluarga, dengan orang-orang yang sudah mengetahui masalah ini seperti itu. Artinya kalau saya tidak mengklarifikasi semua permasalahan ini realnya, orang akan bertanya-tanya dan lebih kepada hal negatif yang ditujukan kepada saya dan anak saya ketika konteksnya adalah pengeluaran anak saya dari sekolah seperti itu. Nah, jadi kita benar-benar tidak paham akan kebijakan sekolah, di mana anak kita yang menjadi korban dari kelalaian guru dalam menjaga anak-anak dalam jam pelajaran sekolah. Dan ketika semuanya sudah mereka memohon-mohon untuk tidak mempermasalahkan di hukum, akhirnya di 8 bulan selanjutnya ketika ada komplain dari orang tua si pelaku yang melakukan pemukulan kepada anak saya, maka anak saya yang dikeluarkan. Jelas saya tidak bisa menerima hal ini. Saya mohon ada tindakan tegas kepada sekolah dan ada keadilan dari pihak hukum. Dan saya berharap ini hanya terjadi pada saya dan anak saya. Saya ini berjuang mempertahankan kebenaran untuk pendidikan di anak saya ini, apalagi khususnya masih sekolah dasar. Nah, apa sih yang bisa dibuat anak kelas 2 SD? Artinya ke depan supaya sekolah yang berwenang. Benar, Mbak. Artinya bukan hanya di saya saja biarlah ini kelakuan ini Tuhan izinkan terjadi pada saya dan anak saya, tapi saya berharap dengan perjuangan saya ini yang sudah 1 tahun ini memperjuangkan kesana kemari, artinya memberikan kepada instansi sekolah agar lebih profesional dan tidak terulang lagi hal seperti ini kepada anak-anak yang lainnya. Itu kan sudah selayaknya sekolah bertanggung jawab atas semua kerugian, baik dan menerima sanksi akibat perbuatannya, untuk adanya efek jera agar kepada yang lain tidak terulang lagi seperti itu, Bang. Ini Bang, ini kabarnya kan PKN tadi sudah dilaporkan ke Komnas Anak. Dan Komnas Anak ini apa sepengetahuan Abang tindakan Komnas Anak ini dan apa harapan Abang untuk Kaisar ini agar Kaisar menang? Perhatiannya untuk memperjuangkan dan membela keadilan demi hak pendidikan anak, terutama dalam hal ini cukuplah hanya permasalahan Kaisar ini yang menjadi kasus terakhir di Medan maupun di Sumatera Utara secara umumnya. Ya, agar tidak selamanya.
Jadi kita berharap juga ada pembelajaran bagi stakeholder terkait. Karena apa? Kenapa saya bilang stakeholder terkait, instansi terkait? Kita sudah berjuang membuat laporan kemana-mana, Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Ombudsman, Kemenkumham, Dinas PPA, dan Polda sendiri. Namun kita sepertinya berhadapan dengan tembok raksasa. Nah, jadi kami berharap cukuplah ini kasus yang terakhir. Kepada instansi terkait, mohon lebih arif dan bijaksana melihat case per case, membantu kami memperjuangkan membela hak pendidikan si Kaisar dari yang telah dirampas oleh pihak Sekolah Dasar Northern Green School. Kepada para institusi terkait seperti Komnas Perlindungan Anak, dalam hal ini Pak Aris Merdeka Sirait dan timnya, kami memohon dengan sangat support, dukungan, dan pembelaan bagi kami demi memperjuangkan hak Kaisar yang telah dirampas pihak sekolah. Terima kasih. Kaisar di mana sekarang sekolah Kaisar? Nah, di mana sekarang? Budi Murni kelas berapa? Kapan masuk di Budi Murni? Ingat? Hah? Nggak ingat, udah ada setahun sekolah di situ. Bulan Februari. Dulu sekolah di mana? Northern Green School. Mana yang Northern Green School sama Budi Murni? Enak Budi Murni. Kenapa di Green School kemarin? Kok nggak enak? Berantem. Iya. Di berantem siapa? Apanya yang ngumpul? Siapa? Amin. Sekarang udah kawan lagi sih berantem. Udah lama kawan. Iya. Jadi udah lama kawan terus nggak sekolah lagi. Iya. Jadi Amin Kaisar mau sekolah terus kan? Cita-citanya apa? Tentara. Oh ya, sekolah terus ya, itu bundanya lagi berjuang itu. Enggak apa kan, enggak Tetap semangat. tetap semangat ya, jangan sedih ya. Nah, oke. Kasih Kaisar ya. Cas dulu.